pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita membuat pohon telusur biner berdasarkan hasil penelusuran. Jadi hasil penelusuran secara pre-order, in-order, dan post-order itu diketahui. Nah, dari hasil penelusuran itu sekarang kita bentuk pohonnya. Hampir sama dengan cara membuat pohon telusur biner di pertemuan lalu, di pertemuan pertama. Tetapi di sini datanya ini merupakan hasil penelusuran. Nah, untuk membuat pohon telusur biner ada 3 aturan yang harus diingat. Pertama, jika yang diketahui hasil penelusuran pre-order dan in-order, maka PTB dapat dibuat karena bentuk PTB-nya tunggal. Jika yang diketahui hasil penelusurannya post order dan in order, maka PTB juga dapat dibuat karena bentuk PTB-nya tunggal. Jika yang diketahui itu hasil penelusuran pre-order dan post order, maka PTB tidak dapat dibuat karena kemungkinan bentuk PTB itu tidak tunggal, ya, tidak bentuknya tidak tunggal, tidak hanya satu, sehingga nanti bisa menjadi bias. Baik, kita akan coba satu persatu, mulai dari bagaimana membuat PTB berdasarkan hasil penelusuran pre-order dan in-order. Bila yang diketahui hasil penelusuran pre-order dan in-order, maka gunakan pre-order untuk membuat PTB. Karena letak akar dapat diketahui secara pasti, yaitu data yang paling kiri dari urutan hasil penelusuran yang ada. Contohnya begini, perhatikan. Ini adalah hasil penelusuran secara pre-order dan in-order. Jika diketahui pre-order dan in-order, maka kita ambil pre-order sebagai data, urutan data yang akan kita gunakan untuk membuat pohon telusur binernya. Pre-order. Kenapa alasannya? Pasti akarnya terletak paling kiri. Karena apa? Karena kunjungan terhadap akar diketahui dilakukan pada awal. Sedangkan in order kita tidak tahu, ya, sampai nanti terbentuk pohon. Bisa saja akarnya ada di depan, di tengah, atau di belakang. Kita tidak tahu pasti bentuk pohonnya seperti apa. Nah, jadi yang paling masuk akal adalah kita ambil pre-order. Pasti akarnya di depan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ambil hasil pre-order untuk dianalisa. Ya. Jadi yang untuk membuat pohonnya, kita ambil pre-order. Ambil dulu. Jadi ini adalah urutan data yang akan kita gunakan untuk membuat pohon yang pre-order. Pisahkan data yang lebih kecil dari akar merupakan anak kiri dan lebih besar merupakan anak kanan. Nah, saya kembali ke nomor 1 ini dulu. Ambil hasil pre-order untuk dianalisa. Urutan data paling kiri jadikan akar. Ini yang berwarna merah jadi akarnya. Setelah itu nanti datanya kita pisahkan. Data yang lebih kecil dari akar merupakan anak kiri dan yang lebih besar merupakan anak kanan, dengan catatan tidak boleh merubah urutan data. Sekali lagi, tidak boleh merubah urutan data. Jadi langkahnya seperti ini. Anak kirinya, kalau kita tuliskan 50, ini kita ambil. Kemudian kita cari dari urutan data yang ada ini, semua nilai yang lebih kecil kita letakkan di kiri, dia merupakan subtree kiri. Ternyata 35 ini batas nilai yang lebih kecil dari 50. Tidak boleh merubah urutan data yang ada. Sekali lagi, tidak boleh merubah urutan yang ada. Nah, kemudian dari urutan berikutnya,
70 sampai 80 ini merupakan anak kanan. Ya. Jadi tidak perlu diurutkan data ini. Ambil saja apa adanya. Sudah jadi, maka nanti ini merupakan anak kiri. Untuk node yang akan kita selesaikan, ya, mana dulu yang akan kita selesaikan, apakah yang anak kiri atau anak kanan. Misalkan yang kita selesaikan lebih dulu anak kiri, ya, maka node berikutnya di bawah akar, ambil node yang paling kiri dari anak, yaitu 30, dari anak kiri ini 30, ambil yang paling kiri. Kemudian pisahkan datanya lagi, yang lebih kecil dari 30 ada di kiri dan lebih besar ada di kanan. Lakukan secara berulang-ulang hingga selesai. Itu langkahnya. Untuk lebih mudahnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, tadi hasil penelusuran secara pre-order yang kita gunakan untuk membentuk pohonnya, membuat pohonnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah ambil urutan yang paling kiri, jadikan akar. Ya. Pisahkan data yang lebih kecil dari 50, letakkan di sebelah kiri, dan yang lebih besar letakkan di kanan. Sekali lagi, jangan merubah urutan data, biarkan apa adanya. Ya. Nah, kita akan menyelesaikan yang mana dulu, apakah kanan, anak kanan atau anak kiri. Misalkan kita akan menyelesaikan anak kiri. Node manakah atau nilai manakah yang kita letakkan di bawah 50? Ambillah node yang paling kiri. Sekali lagi, karena akar itu dikunjungi duluan dan diletakkan paling kiri, sehingga ambillah nilai yang paling kiri untuk dijadikan node yang ada di bawah 50. Kita ambil, letakkan sana, 30-nya sudah diambil. Nah, untuk analisa berikutnya terhadap 30, lakukan cara yang sama seperti angka 50 tadi. Jadi ini dari 30 ini, lihat mana yang lebih kecil dari 30, letakkan di kiri, mana yang lebih besar, letakkan di kanan. Ternyata yang lebih kecil adalah 20 dan 40. Dengan 35 itu lebih besar. Kita pisahkan lagi itu. Ya. Setelah itu, ya, mana yang akan kita selesaikan dulu? Anak kiri atau anak kanan? Nah, anak kiri cuma satu, berarti yang ada di kiri 30 adalah 20. Selesai. Nah, mana yang akan kita letakkan di bawah 30? Dari dua urutan yang ada, sekali lagi tidak boleh merubah urutannya dari sini, harus konsisten. Maka ambillah yang paling kiri. Paling kirinya adalah 40. Maka yang pertama kali di bawah 30 dan merupakan anak kanan adalah 40. Yang tersisa 35, ini kita letakkan, dia merupakan anak kiri dari 40. Nah, tetapi karena nilainya lebih kecil, bawah. Jadi dipisah-pisah, ya. Yang lebih kecil letakkan di kiri, lebih besar kanan. Untuk membuat node yang ada di bawahnya, ya, simpul atau vertex yang ada di bawahnya, ambillah nilai yang paling kiri. Itu yang ditaruh sini. Setelah itu, yang tersisa anaknya, perhatikan, kalau dia lebih kecil letakkan di kiri, jika lebih besar letakkan di kanan. Untuk yang anak kanan dengan cara yang sama, maka jadinya seperti ini. Nah, cara yang sama dengan tadi, yang lebih kecil dari 70 letakkan di kiri, yang lebih besar letakkan di kanan. Jadi selalu ambil yang paling kiri. Kemudian letakkan 80. Begitulah rekonstruksi berdasarkan hasil penelusuran secara pre-order. Selanjutnya, ya, kita bisa membuat atau mencocokkan
Untuk in order tadi diketahui hasilnya seperti ini. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan in order? Kalau sudah sesuai berarti pohon ini sudah benar. Pohon ini sudah benar. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk penelusuran berikutnya. Nah, setelah in order diketahui, setelah pohonnya jadi, maka hasil penelusuran secara post order kita bisa buat. Tadi kunjungi anak kiri. Kunjungi anak kiri. Sudah ketemu yang paling kiri, tuliskan. Baru kunjungi anak kanan. Anak kanan masih punya anak, kunjungi anak kiri. Ketemu yang paling kiri 35 kita tulis. Baru kunjungi anak kanan. Tidak ada anak kanan, baru boleh kunjungi akar. Ketemu akar kita tulis. Anak kiri 20 sudah selesai. Anak kanan dari 30 ini juga 40 dan 35 sudah selesai. Barulah boleh mengunjungi akar. Akarnya 30. Ya. Kemudian pindah ke anak kanan. Cara yang sama kita lakukan. Inilah urutan-urutannya. Jadi ketika pre-order digunakan, pohonnya jadi. Kemudian in ordernya kita cek. Jika sudah benar, kita bisa melakukan proses penelusuran secara post order. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk membuat PTB berdasarkan penelusuran in order dan post order. Jadi yang diketahui hasil penelusurannya in order dan post order. Jika yang diketahui in order dan post order, maka gunakan post order untuk membuat PTB-nya. Kenapa? Karena letak akarnya itu paling kanan. Kita tahu dari hasil penelusuran tadi, kalau pre-order akarnya itu dikunjungi paling akhir setelah anak kiri dan anak kanan. Jadi nanti akar yang paling atas itu pasti terletak di urutan paling kanan. Contoh aja. Contoh ini hasil penelusuran secara in ordernya seperti ini dan post ordernya seperti ini. Ya, ini urutan datanya. Nah, caranya ambil post order untuk dianalisa. Post order yang diambil. Urutan data paling kanan jadikan akar. Jadi yang paling kanan itu jadikan akar. Kemudian pisahkan data yang lebih kecil dari 50, letakkan di kiri. Yang lebih besar letakkan di kanan. Selesaikan mana yang kita pilih untuk dibuat dulu pohonnya, apakah anak kiri maupun anak kanan. Jika anak kiri, ambillah data urutan paling kanan, yaitu 30, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini tadi adalah hasil penelusuran secara post order. Nah, langkah pertama adalah jika yang dipakai merupakan hasil penelusuran secara post order, ambillah data yang paling kanan untuk dijadikan akar. Berarti di sini yang paling kanannya 50 jadikan akar. Pisahkan semua data, yang lebih kecil letakkan di kiri dan data yang lebih besar letakkan di kanan tanpa merubah urutan data. Kemudian pisahkan lagi atau kita buat yang mana dulu akan diselesaikan, apakah anak kiri maupun anak kanan. Jika kita ambil yang anak kanan, maka note berikutnya yang kita buat di bawahnya adalah ambillah data yang paling kanan. Misalnya di sini urutan datanya, maka yang paling kanan adalah 30. Inilah yang menjadi note di kiri karena dia lebih kecil. Setelah itu, ini 30 sudah diambil, maka data yang tersisa dengan urutan yang tetap
kita pisahkan lagi. Yang lebih kecil dari 30 letakkan di kiri, lebih besar letakkan di kanan. Mana dulu yang akan kita selesaikan? Kalau kiri berarti tinggal 1, maka 20-nya letaknya di kiri. Nah, untuk anak kanan ada 2 data. Manakah yang kita letakkan di kanan 30? Ya. Ingat, karena ini post order, data yang diambil adalah yang paling kanan dulu. Maka 40 lah yang di sebelah kanan. Nah, setelah itu letakkanlah data yang lebih kecil dari 40 di kiri dan yang lebih besar di kanan. Ternyata 35 lebih kecil. Ya sudah, karena sisa 1 dan nilainya lebih kecil, maka dia merupakan anak kiri. Dengan cara yang sama kita lakukan terhadap anak kanan. Ambillah data yang paling kanan. Itulah yang kita letakkan pertama kali di bawah 50. Berarti 70. Pisahkan semua data, yang lebih kecil dari 70 letakkan di kiri dan lebih besar letakkan di kanan, tanpa merubah urutan data. Nah, kita dapatkan itu, mana yang mau diselesaikan dulu. Kebetulan anak kiri sisa 1, ya sudah. Anak kanan mana dulu yang dituliskan? Adalah ambil yang paling kanan, 90. Baru terakhir kita letakkan yang lebih kecil dari 90 ada di kiri. Sisa 1, dia merupakan anak kiri dari 90. Selesailah hasil penelusuran secara post order ini. Tinggal kita cocokkan. Apakah pohon yang terbentuk ini kalau ditelusuri secara in order bisa benar? Kalau benar, oke, benar pohonnya. Setelah itu kita lakukan penelusuran secara pre-order. Ingat, pre-order itu akar dikunjungi pertama kali. Jika ketemu akar, maka ambil langsung tuliskan. Jadi 50, kunjungi akar, ketemu akar 50, kunjungi anak kiri. Anak kiri masih punya anak, maka dia berlaku kembali ke urutan nomor 1. Kunjungi akar. Ketika ini berlaku sebagai akar, tulis. Kunjungi anak kiri. Nah, karena dia paling kiri, 20 kita tulis. Baru kunjungi anak kanan. Anak kanan masih punya anak, maka ini berfungsi sebagai akar. Ketika ketemu akar, kita tulis. Jadi 40 kita tuliskan. Baru kunjungi anak kiri. Ketemu yang paling kiri, 35. Selesai subtree kiri, akar sudah dikunjungi, maka kunjungi anak kanan, 70. Ternyata 70 masih punya anak, kunjungi anak kiri. Ketemu paling kiri 60, tulis. Kunjungi akar 70. Kunjungi anak kiri, kunjungi akar sudah kita tuliskan 70 duluan, baru kunjungi anak kiri. Ketemu paling kiri 60. Kunjungi anak kanan. Anak kanan masih punya anak, berlaku sebagai akar. Maka kunjungi akar, tuliskan 90, baru kunjungi anak kiri, ketemu yang paling kiri. Demikianlah contoh bagaimana penelusuran secara post order. Ya, nanti untuk ini ada latihan yang ketiga. Saya akan berikan contoh soalnya, silahkan dikerjakan. Nah, kalau kita sudah membahas cara membuat, kemudian bagaimana cara menyisipkan, cara penelusuran, kemudian cara merekonstruksi pohon telusur biner dari hasil penelusuran yang diketahui. Nah, yang berikutnya adalah menghapus note. Satu lagi, mohon maaf. Satu lagi terlewatkan. Untuk membuat PTB, kalau yang diketahui pre-order dan post-order, maka pohon telusur binernya tidak tunggal. Jadi bisa bentuknya sama hasil penelusurannya, tetapi bisa seperti ini, bisa bentuk seperti ini. Ini sama-sama benar. Ya.
Jadi preordernya A, B, ini dua-dua AB. Kunjungi akar A, kunjungi anak kiri tidak ada, kunjungi kanan A, B. Post order, kunjungi anak kiri tidak ada, kunjungi anak kanan B, kunjungi akar A. Jadi ini benar seperti ini. Tapi kalau pohonnya begini apakah benar juga? Kunjungi akar A sama, kunjungi anak kiri B, kunjungi anak kanan tidak ada. Ya. Post order, kunjungi anak kiri B, benar, kunjungi anak kanan tidak ada, kunjungi akar. Jadi dengan bentuk seperti ini, pohonnya bisa jadi hasil penelusuran pre-order dan post ordernya seperti ini. Pohonnya bisa jadi seperti ini atau seperti ini. Jadi di sini tidak sulit untuk menentukan pohonnya, pohon yang benar yang mana. Maka dikatakan jika yang diketahui itu hasil penelusuran pre-order dan post order, maka sulit untuk ditentukan bentuk pohon telusur binernya. Demikian ini untuk penelusuran membuat pohon telusur biner. Dan kita lanjutkan sekarang. Yang terakhir adalah bagaimana sih untuk menghapus node. Kita lanjutkan materi untuk menghapus node. Untuk menghapus node pada pohon telusur biner, ini kita memperhatikan dulu kondisi node yang dihapus. Apakah dia daun atau dia merupakan cabang? Dia masih memiliki anak lagi. Ada 3 ketentuan ya, di dalam menghapus node. Ketentuan yang pertama, jika node yang dihapus adalah daun, maka node tersebut langsung dihapus. Jika node yang dihapus adalah daun, maka node tersebut langsung dihapus. Contoh begini. Contohnya begini. Ini adalah pohon telusur biner yang kita miliki. Kemudian kita perintahkan untuk menghapus node 10. Karena 10 ini tidak punya anak lagi, dia merupakan daun, maka node tersebut langsung dihapus. Hapus node 30. 30 ini daun, dia tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, langsung aja node-nya langsung dihapus, hilang. Sudah tidak ada masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah hapus node 45. Karena dia merupakan daun, langsung dihapus. Hapus node 50. Nah, node 50 ini memiliki anak 1, bukan 2 ya. Jadi 55 ini bukan anak 50, tetapi 50 ini memiliki anak 1 yaitu 60, merupakan anak kanan. Dia tidak memiliki anak kiri. Jadi 50 bukan memiliki anak 2, tetapi anak 1, 60. Baik. Bagaimana untuk menghapus node jika node yang dihapus memiliki 1 anak? Kita lihat aturan berikutnya ya. Jadi dia punya anak ini. Nah, jika node yang dihapus itu memiliki 1 anak, maka node tersebut akan digantikan oleh anaknya dan semua turunan anaknya bentuknya tetap. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ya. Jadi ingat, node yang dihapus itu akan digantikan oleh anaknya yang di bawah. Ya. Kemudian semua turunan anaknya bentuknya tetap. Baik, pohon ini node yang ada 9. Coba kita hapus node 5. Perhatikan 5 punya 1 anak yaitu 10. Akan kita hapus. Maka dia digantikan oleh anaknya. Node
yang dihapus tadi jika memiliki satu anak, maka not tersebut digantikan oleh anaknya. Hapus not 50. 50 itu punya satu anak, bukan 3 ya, tetapi satu anak, yaitu 60 anaknya. Ketika 50 itu dihapus, 50 dihapus, dia digantikan oleh anaknya 60. 60 naik menggantikan, dan semua turunan yang ada di bawahnya bentuknya tetap. Jadi 60, 55 di sebelah kirinya, 70 di sebelah kanannya tetap. Ini akan naik menggantikan not yang dihapus. Ya. Jadi bentuknya semua di bawahnya tetap. Kalaupun nanti ada bentuk lainnya di bawah sini, bentuknya tetap. Baik, kita lanjutkan lagi contohnya. Hapus not 60. Maka yang menggantikan adalah, nah, kalau 60 ini punya 2 anak. Kalau punya 2 anak, aturannya lain lagi. Jadi ini yang sekarang kita bahas masih memiliki 1 anak tadi ya. Saya kembali lagi, coba kita perhatikan. Baik 50 dan 5 ini masing-masing punya 1 anak. Jadi kalau kita hapus not 5, digantikan oleh anaknya langsung. Kalau anaknya masih punya anak-anak lagi, semua anak-anaknya yang menggantikan itu bentuknya tetap. Ini juga 1 anak, 50 anak kanan saja. Kalau hapus 60, ini punya 2 anak. Untuk menghapus not yang memiliki 2 anak, ada aturan tersendiri. Perhatikan aturannya. Jika not yang dihapus memiliki 2 anak, maka not tersebut akan digantikan oleh pendahulunya. Not paling kanan dari subtri kiri atau penerusnya, not paling kiri dari subtri kiri. Jadi kalau mengambil dari subtri kiri, kita akan mencari nilai yang paling besar. Jika mengambil dari anak kanan, subtri kanan, maka kita ambil nilai yang paling kecil. Misalkan dipilih untuk menggantikan adalah pendahulunya, caranya belok kiri 1 langkah, lalu belok kanan sejauh mungkin. Perhatikan ini. Nah, di sini kita coba hapus not 35. 35 ini yang menggantikan berapa untuk nilai ini ya. Berapakah nilai yang bisa digunakan untuk menggantikan 35? Kalau yang kita ambil itu adalah anak kiri, subtri kiri, di sini ada 10 anaknya ya. Kemudian di bawahnya ini 10 punya anak 5, 20, 30. Nah, kalau kita hapus 35, berapakah yang menggantikan? Kalau kita ingin mengambil yang anak kiri, caranya adalah belok kiri 1 langkah ke sini 10, ke kanan sejauh mungkin. Kalau ada belok-belokan lagi nggak usah diperhatikan. Belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin. Jadi tidak boleh belok-belok lagi sampai ketemu yang paling kanan di sini. Ternyata 30. 30 inilah yang menggantikan di sana. Lihat struktur pohonnya tetap benar. Ya. Semua nilai yang ada di kiri 30 itu nilainya lebih kecil. Dan yang di kanan 30 nilainya adalah lebih besar. Nah, atau Anda bisa mengambil anak kanan. Coba kita perhatikan bagaimana kalau menghapus misalnya 80. 80 itu ya, 80 ini memiliki 2 anak, 75 dan 90. Jika yang menggantikan, kalau not 80 kita hapus, kita ambilkan dari subtri kanan, maka caranya belok kanan 1 langkah ya,
ke kiri sejauh mungkin. Kalau ada belokan-belokan lagi nggak usah diperhatikan. Belok kanan sejauh mungkin, belok kanan 1 langkah, kemudian ke kiri sejauh mungkin. Di sini ke kiri sejauh mungkin ketemunya 85. Maka 85 yang menggantikan. Jadi kalau diambil subtree kiri, maka belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin. Kalau anak kanan, belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin. Tetapi sebenarnya kita bisa menggantikan keduanya itu dengan nilai yang paling pendek, dengan cara yang paling pendek. 35 ini kalau yang menggantikan anak kanan adalah belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin, ketemunya cuma 40 naik di sini, boleh, benar ya. Di sini 80, tadi belok kanan 1 langkah, ke kiri sejauh mungkin, ketemu 85. Tetapi sebenarnya kita boleh juga mengambil yang anak kiri, belok kiri 1 langkah, ke kanan sejauh mungkin, ketemunya cuma 75. Ya 75 yang menggantikan. Jadi ini sebenarnya boleh kita ambil dari yang terpendek. Carilah yang terpendek. Dua-duanya benar itu. Dua-duanya benar. Jadi jangan mempersulit diri untuk jauh-jauh mencari merubah ini. Jika ditemukan yang paling pendek ada di sebelahnya dan 40 ini naik menggantikan juga benar, 40 lah yang diambil. Carilah yang termudah. Carilah yang termudah. Nah, untuk melancarkan lagi penguasaan terhadap PTB, mulai dari bagaimana merekonstruksi dari hasil penelusuran, kemudian bagaimana proses penelusuran, dan terakhir adalah bagaimana cara menghapus. Ini ada contoh latihan 3 untuk latihan soalnya, nanti dikerjakan sebagai latihan 3. Kerjakan sendiri dulu Bapak Ibu, buat semampunya, artinya sepenguasaan Bapak Ibu. Nanti setelah mengerjakan ini baru mencocokkan dengan kunci jawaban. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Struktur data merupakan materi pohon telusur biner atau PTB, lanjutan dari minggu lalu. Selamat mengerjakan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.